Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, hati-hati dengan pikiran. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hati-hati dengan pikiran. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Selain kita orang percaya, selain kita menjaga mata, telinga, kita juga harus menjaga serta menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Sebab pikiran, kalau kita tidak hati-hati, ini akan sangat membahayakan. Pikiran akan menjadi kata-kata, akan menjadi tindakan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi nilai hidup. Kita dapat melihat bahwa apa yang dipikirkan seseorang menentukan apa yang akan dikatakan. Jadi saudara, kalau kita merenung, seringkali apa yang kita pikirkan itu pula yang kita katakan, dan seringkali itu pula yang kita percayai. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, si iblis akan berhasil untuk menguasai pikiran, menaruh nilai-nilai yang bertentangan dengan firman. Untuk itu, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kita harus tahu bahwa perjuangan kita tidak berjuang secara duniawi. Karena Alkitab bilang senjata kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Jadi kita harus melawan si iblis dan kuasanya dengan cara hidup yang suci, hidup yang kudus, serta menghormati Allah. Dan kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya secara gambarannya, kita menguasai atau mengenali pikiran kita sendiri. Kita harus tajam menilai setiap
gagasan, setiap yang kita pikirkan itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Atau jangan-jangan bertentangan dengan firman Tuhan enggak? Kita harus bisa menilai. Kita harus peka, pikiran ini sesuai firman apa tidak. Kalau tidak sesuai firman, maka kita harus menaklukkannya. Daud sebagai kekasih Tuhan, Daud berkata bahwa Taurat Tuhan itu, bahwa firman itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberi hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan yang mana pikiran kita percayai, yang mana kita harus hidup di dalamnya, firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, bahkan memberikan hikmat kepada kita. Artinya jikalau kita mengenal firman Tuhan, saudara dan saya, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita juga dapat menguji setiap pikiran. Dan kita memiliki kepekaan serta kita menaklukkannya sehingga sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang cuek, tidak peduli firman, orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan firman, dia hanya mementingkan pemikirannya, maka orang demikian akan kesulitan untuk menguji pikirannya, sebab dia hanya memikirkan apa yang dipikirannya, tidak memperhatikan baik firman Tuhan. Sebab orang demikian akan mudah sekali ditipu, bahkan dikalahkan oleh si iblis. Mereka sering dipenuhi dengan pikiran yang fasik, hawa nafsu, dan itu yang seringkali menghancurkan. Untuk itu, mengenali firman, tahu firman, menghidupi firman adalah pondasi bagi kerohanian kita, adalah pondasi bagi kekristenan kita, supaya kita dapat menawan segala pikiran yang bukan dari Tuhan, menawan segala pikiran yang bertentangan dengan firman, dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika pikiran kita sudah selaras dengan firman, pikiran kita sudah sejalan dengan firman, maka kita akan memperoleh hikmat yang luar biasa untuk membedakan mana yang salah, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dan ini akan sangat membantu kekristenan kita supaya kita dewasa, supaya kita mengerti, dan supaya kita tidak gampang ditipu oleh si jahat. Dan saya berdoa, saudara, pikiran saudara diisi oleh firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami juga bersyukur atas firman-Mu, sebab firman-Mu ini penuh kuasa. Firman-Mu ini pelita bagi kami, menuntun jalan-jalan hidup kami. Firman-Mu berkata, kami harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kami harus mengikuti firman, sebab firman ini adalah pelita, firman ini adalah kekuatan, firman ini adalah kehidupan. Untuk itu aku berdoa umat-Mu, mereka menawan pikiran mereka, serta menaklukkannya kepada Kristus, sehingga sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu,
atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.